Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Indra Novita dengan NIM 1223150003. Video ini dibuat untuk atas dasar pengumpulan tugas mata kuliah praktikum dan perpajakan dengan materi pengertian dan mekanisme perhitungan PPh pasal 25 serta PPh final dan tidak final. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan pengertian ketentuan subjek pajak, mekanisme perhitungan PPh pasal 25, serta pengertian PPh final dan PPh non-final. Nah, apa itu PPh pasal 25? Jadi, PPh pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan pada tahun berjalan. Tujuannya itu untuk meringankan beban wajib pajak. Di dalam PPh pasal 25 ada ketentuan yang harus dipatuhi. Yang pertama, wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha akan membayar angsuran pajak penghasilan atau PPh 25 setiap bulannya. Yang kedua, batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Lalu yang ketiga, apabila ada keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25, terdapat sanksi yang berlaku. Di dalam PPh pasal 25, subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Subjek pajak orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Wajib pajak badan, subjek pajak yang merupakan orang dan atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa PT, CV, firma, koperasi, dan lainnya. Dasar perhitungan PPh pasal 25 yaitu PPh 25 sama dengan PPh terutang dikurang kredit pajak lalu dibagi 12. Berikut contoh perhitungan PPh pasal 25. Misal, data PT XYZ pada SPT tahunan 2023 adalah sebagai berikut. PKP-nya 1 miliar, tarif PPh badannya 22%, PPh terutang, tarif PPh badan dikali PKP maka hasilnya 220 juta. Untuk kredit pajak meliputi PPh pasal 22 10 juta, PPh pasal 23 5 juta, PPh pasal 25 tahun lalu 25 juta. Jadi jumlah kredit pajaknya 40 juta. Untuk perhitungan PPh kurang bayarnya, PPh terutang dikurang kredit pajak. PPh terutangnya 220 juta dikurang kredit pajaknya 40 juta, maka hasilnya 180 juta. Setelah didapat hasilnya 180 juta, lalu dibagi 12, maka hasilnya 15 juta. Jadi PT XYZ membayar angsuran sebesar 15 juta setiap bulannya. Di sini pengertian PPh final dan non-final. PPh final adalah pajak yang langsung selesai saat dibayar atau dipotong, tidak dihitung ulang di SPT tahunan. Artinya, pajak tersebut tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain dalam SPT tahunan dan tidak dapat dikreditkan. Contoh, pajak UMKM, bunga deposito, jual tanah atau bangunan. Lalu ada PPh tidak final. PPh tidak final adalah pajak yang belum selesai saat dipotong, nanti digabung dan dihitung lagi dalam SPT tahunan. Pajaknya bisa dikreditkan. Artinya, PPh non-final, pajak yang dipotong harus digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam SPT tahunan untuk dihitung ulang dan dapat dikreditkan. Contohnya itu gaji karyawan, honor, penghasilan usaha pada umumnya. Jadi, PPh pasal 25 adalah angsuran pajak yang penting dipahami agar wajib pajak tidak terbebani di akhir tahun dan terhindar dari sanksi.
Semoga penjelasan ini membantu memperjelas bagaimana perhitungan dan kewajiban pembayarannya. Terima kasih sudah mengikuti presentasi ini. Sampai jumpa teman-teman.